Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di kelas fisika di hari Jumat. Oke, anak-anak, hari ini bisa akan membahas pembahasan soal latihan halaman 143 sampai 144 dan melanjutkan untuk menghabiskan bab 4 ini. Anak-anak, di sini pertanyaannya adalah ubahlah suhu-suhu berikut ini. Kan sebelumnya misalnya saya udah ngajarin ya kalau perubahan dari se apa Celsius ke Kelvin, terus Fahrenheit, terus habis itu Kelvin ke Celsius. Nah, jadi agak mudah. Oke, anak-anak, kuncinya adalah kalau misalkan kita mengubah Celsius ke Kelvin, berarti sangat mudah sekali. Di sini tinggal nambah 0 derajat, kita tambahin sama 273, sehingga hasilnya adalah 273 K atau Kelvin ya, Kelvin. Nah, terus nomor 2, itu kita lihat 0 0 Kelvin ke derajat Celcius. Oke. Berarti 0 dikurang kebalikannya ini 273. Berarti sehingga minus 273 derajat Celcius. Oke, sekarang 273 Celcius ke Kelvin. Balik lagi ke rumus yang A ya. 273 ditambah 273. 273 ditambah 273. Jadinya sama dengan 546 Kelvin. Nah, yang ini Kelvin ke derajat Celcius. Sama rumusnya yang kayak yang B. Berarti 273 Kelvin dikurang 273. Sehingga jadinya 0 derajat Celcius. Nah, mudah ya. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 2. Ubahlah suhu Celcius berikut ini ke Kelvin. Sama, kan Celcius ke Kelvin, tadi caranya kayak gini. Ditambah 273, gampang nih. 27 ditambah 273 ya. Kita tambahin aja. Jadinya 300. Oke. Terus, ini ditambah 273, 560-nya. Gampang banget nih. 3, terus habis itu di sinilah 3 lagi. Jadi 833 ya. Nah, terus yang ini min 184 derajat Celcius ditambah 273. Dia utang 184 dibayar 273. Oke, hasilnya plus ya. Jadinya 89. Terus min 300 terus ditambah 273. Oke. Nanti hasilnya min nih karena lebih besar 300 ya besar utangnya daripada yang dibayarnya. Minus min 27. Easy ya. Oke anak-anak, sekarang nomor 3, kesebalikannya. Ubahlah suhu Kelvin menjadi Celcius, berarti dikurang 273 ya. Wah, ini hasilnya negatif nih pasti. 273, kita kurang. 110 dikurang 273, jadinya min 163. Ini 22 dikurang 273. Jadinya 251. 402 dikurang 273. Nah, ini positif nih karena lebih besar. Hasilnya yang C adalah 129. 323 dikurang 273.
Hasilnya 50 derajat. Oke, udah ya. Terus nomor 4, tentukan suhu dalam Celcius dan Kelvin untuk keterangan suhu kamar ini. Nah, anak-anak, suhu kamar itu ya, di sini 25 derajat. Sehingga kalau dijadikan ke Kelvin ditambah 25 ditambah 273 gitu ya. Jadinya 298. Oke. Ini Celciusnya, yang ini Kelvinnya. Suhu lemari es itu minus 18 derajat Celcius. Kalau kita jadiin ke Kelvin, berarti ditambah 273 ya, jadinya 255 Kelvin. Suhu siang hari pada musim kemarau itu kira-kira 30 derajat. 30 derajat, jika kita dikali jadiin Kelvin, 30 ditambah 273, 303 Kelvin. Nah, suhu malam hari itu kira-kira 20 derajat. Nah, 20 derajat Celcius berarti kalau dijadiin ke Kelvin ditambah 273 jadi 293. Selesai. Ini adalah jawaban dari halaman 143. Sekarang kita bahas tentang 144 ya. Ini kita hapus dulu. Apa ini maksud dengan suhu, anak-anak? Suhu itu kan adalah besaran yang menyatakan panas suatu benda. Nama lainnya itu kan temperatur. Mengapa sih indera perasa bukan pengukur suhu yang andal? Itu karena indera perasa tidak dapat mengetahui derajat suatu benda ya. Karena derajat suatu benda itu hanya bisa diukur mengenai ukuran angka gitu ya, bukan berdasarkan apa yang kita rasa aja gitu. Terus macam-macam termometer. Macam-macam termometer tuh ada termometer dinding untuk mengukur suatu ruangan, ya kan? Terus termometer klinis untuk mengukur suhu manusia, isinya kan yang air raksa. Terus termometer Six Bellany yang digunakan untuk penelitian untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah. Termometer industri. Oke, nomor 5 kita konversikan anak-anak ya. Dari 45 derajat Celcius sama dengan ke Celcius ke Reaumur. Berarti kita punya rumus yaitu 4/5 ya. Kalau ke Reaumur tuh 4/5 dikali 45. Ini kan 9 ya anak-anak ya. Nah, jadinya 36 Reaumur. Kita tulis 36 di sini. Nah, terus dari Reaumur ke Fahrenheit. Kalau Reaumur ke Fahrenheit itu 9/5 ya. Oke, 9/5 anak-anak kaliin sama 45. Terus habis itu nanti ditambah sama 32. Nah, jadi kan 81 tambah 32 tuh anak-anak, jadinya 103 Fahrenheit. Ini 103. Terus dirubah lagi ke Kelvin. Nah, 45 kita tambahin 273. 45 tambah 273.
Jadinya 318. Oke. 318. Nomor 2. 36 reaumur ke Celcius. Berarti kalau reaumur ke Celcius itu rumusnya 5/4. Dikali 36. Coret ya. Jadinya di sini ada 9. 9 kali 5, 45 derajat Celcius. Ini 45, oke. Lalu Celcius ke Fahrenheit, itu rumusnya adalah ditambah sama ya. Oh, ditambah 32. Jadi 9/4. 9/4 kali 36 ditambah 32. Jadi sama dengan di sini 113 Fahrenheit. Terus habis itu dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, 5/4 dikali 36. Tetap aja ya, ini mulai dari reaumur, dari depan. Reaumur ke Kelvin. Kali 36, habis itu ditambah 273. Oke, hasilnya itu adalah 318. Di sini 318 ya. Ini mas. Tuh. Lalu 14 derajat Celcius. Derajat Celcius. Fahrenheit ke Celcius. Oke. Ini 5/9 ya anak-anak ya. Ini nomor 3. 5, nggak kelihatan. 5/9 dikali, dihitungnya kan 14 ya, dikurang 32. Nah, jadinya hasilnya -10. Oke. Terus 14 derajat Fahrenheit ke reaumur. Oke. Jadinya 4/9. 14 min 32 sama dengan jadinya -8 reaumur. -8 ya. Fahrenheit ke Kelvin. Oke, Fahrenheit ke Kelvin itu ada 5/9. Terus 14 min 32 seperti biasa ya. Ditambah 273 gitu. Sama dengan 263 Kelvin. Di sini 263. Sekarang yang D. Yang D ya. Kelvin ke Celcius dulu. Kelvin ke Celcius 225 dikurang 273. Nah, jadinya hasilnya -48 Celcius. Terus 225 dijadiin ke reaumur. Oke, 225 ke reaumur itu 4/5 kali 225 dikurang 273 sama dengan
min 38,4. Ini ya, 38,4. Terus reamu dari Kelvin ke Fahrenheit. 9/5 ya. 9/5 dikali, ini sama nih. 225 min 273. Tapi ditambah 32. Hasilnya min 86,4. Sini ya, 86,4. Oke, seperti itu untuk konversi ya anak-anak. Sekarang kita bahas, terdapat 4 termometer skala Celcius dengan skala terkecil dan terbesar ditunjukkan pada tabel yang untuk manusia ya. Kalau anak-anak untuk mengukur suhu manusia, suhu tubuh manusia itu kan ibaratnya kisaran 31 sampai 45 derajat Celcius ya. Nah, untuk lebih tepatnya sih pakai termometer dengan skala terkecil 0, skala terbesarnya 100. Itu bisa menggunakan termometer jenis yang A ya, termometer A gitu, yang cocok untuk mengukur suhu tubuh manusia. Oke, sekarang kita akan melakukan pembahasan ke berikutnya. Tapi sebelumnya saya akan hapus dulu ini biar tidak mengganggu di ke bawahnya. Oke. Kita lanjut ya, perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu itu ada pemuaian zat, padat, cair, dan gas. Nah, salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian. Pemuaian itu ada pemuaian zat padat, cair, dan gas. Pertama kita bahas yang zat padat dulu. Pemuaian zat padat dapat mengalami pemuaian eh, susah ya diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalkan saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, nah tiba-tiba kan gelas itu retak tuh nak, pecah. Retaknya gelas itu karena terjadinya pemuaian, tidak merata pada gelas itu. Nah, kamu bisa mempelajari jika ada di sekolah seperti ini, tapi tidak usah, kita lanjut aja. Jadi pada umumnya benda yang zat padat itu akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan, gitu ya. Pemuaian dapat dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, baik panjang, lebar, terus tebelnya. Jika benda padat dipanaskan, suhunya naik nih. Nah, tapi kalau suhunya yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut memuai ke segala arah. Jadi kalau anak-anak perhatikan para perancang kayak bangunan, kayak arsitek gitu loh, bangunan jembatan jalan raya, dia memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya kan dari besi baja ya, kan yang saling dihubungkan satu sama lain tuh nak. Nah untuk itu agar sambungan besi baja tidak melengkung akibat memuai, diterik panas matahari dan menyusut pada malam hari, sambungan besi baja tidak boleh dipasang rapat-rapat. Jadinya harus ada ruang batasan ya. Ruang itu harus ada rongga yang cukup di antara sambungan itu. Nih, seperti contohnya ya pada rel kereta api. Bimetal dibuat berdasarkan sifat pemuaian nih. Kayak ada ruang, ada ini. Jadi satu sama lain itu ketika panas dia tidak akan, membuat
panjangnya itu berkurang atau panjangnya itu bertambah karena persatuan dari, besi tadi gitu. Nah, oke sekarang kita lihat ini ada percobaan dalam penggunaan matematika ya anak-anak, koefisien muai panjang itu ada rumusnya yaitu pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Jika dalam bentuk lambang fisikanya itu muai panjang itu seperti A ya, ini delta L dibagi LO dikali delta T. Nah, kalau kita jadi pertambahan panjang merupakan panjang akhir yang dikurangi panjang mula-mula, berarti LT dikurang LO atau L1 dikurang LO per LO dikali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan yakni L sama dengan LO ditambah LO kali A dikali delta T. Nah, ini contoh soalnya ya, Naya. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium itu kan, udah ketetapan ya, itu adalah 0,000025 derajat Celcius, hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, yang diketahui kan LO. LO-nya itu nih panjangnya 100 cm, terus habis itu ada koefisien muainya, ada 0,000025, terus habis itu ada delta T-nya. Delta T-nya 50 derajat. Kenapa? Karena di sini ada suhu awal dan ada suhu akhir. 80 dikurang 30 sama dengan 50. Oke. Jadi kita harus menentukan panjang pada 80 derajat atau LT. Nah, jadinya gunakan persamaan pemuaian yang L1. L1 LO ditambah LO. Jadi 100 tambah 100 kan panjangnya ya. Terus pemuaiannya kan tadi 0,00025 dikali delta T-nya tadi udah T2 T1 dikurang ya. T2 T1 80 dikurang 30 jadi 50. Jadinya dikalikan ini kali ini hasilnya kan 0, sebentar anak-anak. 0,00025 dikali sama 50 kan 0,00125 ya kan. Lalu dikali sama 100. Dikali 100 jadinya 0,125 anak-anak. Nah, jadi di sini 100 ditambah 0,125. Oke. Jadinya hasilnya 100,125 cm. Terus yang B, ada pemuaian luas dan volume zat padat. Nah, jika suatu benda berbentuk lempengan panas, pemuaian ini ada dua sisi nih. Nah, pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemasangan plat-plat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas, ya kan? Nah, kalau lempengan ini, baja memiliki koefisien muainya ketetapan ya, 0,00022 derajat Celcius. Bagaimana nih pemuaian yang dialami kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Nah, benda-benda yang berdimensi 3 memiliki kan panjang lebar dan tinggi anak-anak ya. Maka mengalami muai ruang yang dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Jadi, koefisien muai yang sebesar 0,00033.
Sebagai gimana ya, sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Jadi pemuaian zat cair ini anak-anak relatif lebih mudah, lebih cepat kan karena kan dia kan kayak kamu ngerebus air ya. Gas juga memuai juga dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan kamu lagi memompa sepeda. Jangan terlalu keras, harus sesuai dengan ukuran bannya. Nah, kalau terlalu keras nanti bannya bisa pecah karena udah kelebihan gas di ruangan. Oke, untuk itu bab ini selesai ya. Jadi, renungan dan refleksi pada bab ini adalah berbagai macam zat yang ada di alam dapat diolah menjadi berbagai macam alat yang memudahkan aktivitas manusia. Sebagai contoh, Tuhan menciptakan berbagai jenis logam yang dapat diolah menjadi alat-alat rumah tangga. Pemanfaatan alat-alat rumah tangga tersebut harus mempertimbangkan suhu, karena suhu yang berbeda membutuhkan alat yang berbeda. Betapa lengkapnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, sudah jadi kewajiban kita sebagai makhluknya untuk bersyukur dan menjaga apa yang ada di sekitar kita. Ingat anak-anak, di bab ini kita telah membahas apa itu suhu, salah satu hal yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan berbagai benda di sekitar. Misalkan untuk memasak, dari alat dari kayu atau dari aluminium dilapisi bahan tahan panas, penambah suhu menyebabkan pemuaian baik padat, cair maupun gas. Oleh karena itu, pemanfaatan benda juga mempertimbangkan adanya pemuaian. Sebagai contoh, alat pemasangan jendela, rel kereta api, rangka baja pada jembatan, dan penyimpanan makanan dalam bentuk cair. Apa yang akan terjadi seandainya menggunakan benda-benda di sekitar tanpa memperhatikan pengaruh suhu dan pemuaian yang terjadi akibat perubahan suhu tersebut? Jangan lupa di setiap buku IPA kamu ada ilmu-ilmuwan yang telah menemukan eh, beberapa penelitian mengenai bab itu. Kamu baca ya. Oke, dapat kita simpulkan kita sudah mempelajari suhu menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda diukur dengan termometer. Ada termometer cair, ada kristal cair, ada bimetal. Skala termometer itu ada 4, ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Perubahan suhu menyebabkan pemuaian pada benda. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, maupun gas. Oke anak-anak, untuk itu Miss Sasa berharap kamu mengerjakan kompetisi halaman 154 sampai 155. Oh iya, untuk tugas praktek fisika pada bab ini sama dengan proses eh, praktek sains namun menggunakan bahasa Indonesia. Bisa saya tunggu ya video prakteknya dan untuk latihannya halaman 154 sampai 155. Paling lambat hari Senin ya anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.